Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Tiwi ya. Kali ini kelas 12 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan membahas tentang pengujian dan evaluasi produk. Setelah kemarin kita belajar tentang prototype, kemudian kita belajar tentang perakitan produk. Nah, sekarang kita belajar tentang pengujian dan evaluasi produk. Nah, ini adalah yang bagian pertama. Kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa. Kemudian, untuk kompetensi keterampilan yang akan kalian capai adalah melakukan pengujian fungsi produk, barang, atau jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mampu memahami hakikat pengujian produk. Yang kedua, kalian dapat mampu mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami standarisasi dan sertifikasi produk. Yang keempat adalah kalian memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Bagian yang kedua akan kita pelajari saat ini. Hari ini ya anak-anak. Bagian yang ketiga dan keempat kita akan pelajari pada part atau bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Nah, sekarang yang pertama yang kita pelajari adalah hakikat pengujian produk. Apa sih hakikat pengujian produk? Mengapa perlu diadakan pengujian produk? Nah, karena dengan adanya pengujian produk, maka dapat diketahui keamanan dan manfaat dari produk yang bersangkutan. Selain itu, dengan pengujian produk dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati konsumen, sehingga secara umum dapat menunjukkan selera pasar. Nah, selanjutnya produk perlu mempertimbangkan aspek khasiat, terutama bagi produk yang bersifat memberikan manfaat tertentu. Artinya, produk yang ditawarkan harus benar-benar memiliki manfaat atau khasiat sesuai iklan yang ditawarkan. Jika hal ini tidak terbukti, maka produsen akan kehilangan kepercayaan konsumen. Nah, kalian perlu tahu juga aspek lainnya yang penting, yaitu aspek keselamatan. Terutama untuk produk-produk kesehatan, makanan, dan peralatan rumah tangga. Nah, keselamatan konsumen itu harus menjadi pertimbangan produsen, karena setiap produsen tidak ingin membahayakan para pengguna produknya. Jadi, supaya produknya ini akan tetap diminati dan selalu laku di pasaran. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, tujuan pengujian produk itu apa saja sih? Secara umum, pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan. Nah, antara lain, memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sebuah produk. Yang kedua, memastikan bahwa produk sudah berjalan pada jalur yang semestinya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, memberikan dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, menyediakan sarana teknis perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, menyediakan bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan sebagainya. Kedelapan, membantu memecahkan permasalahan terkait kendala produk. Dan yang terakhir, tujuan pengujian produk adalah membantu mengidentifikasi penghematan biaya dalam proses produksi. Nah, setelah kita belajar tentang tujuan pengujian produk, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kegunaan pengujian produk. Dalam sehari-hari, kegunaan pengujian produk tanpa kita sadari itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah,
barang-barang yang kita gunakan yang berasal dari pabrikan itu semua harus melalui pengujian produk terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan kita sebagai konsumen dan pemakai. Para ahli riset pemasaran mengatakan bahwa pengujian produk merupakan satu-satunya penelitian pemasaran yang paling berharga bagi perusahaan. Begitu ya, jadi bisa kalian pahami bahwa untuk mencapai kepercayaan konsumen, maka suatu produk itu harus diuji terlebih dahulu. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian tersebut. Adapun kegunaan dari pengujian produk yaitu, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Yang keempat, menghemat biaya produksi dengan tetap mempertahankan keunggulan produk. Yang kelima, dapat mengukur efek penuaan pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keenam, memberikan panduan yang tepat terkait efek harga, nama merek, atau kemasan kualitas produk. Yang kedelapan, memberikan panduan pada penelitian dan pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. Selanjutnya, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan juga jalur distribusinya. Yang terakhir ini adalah dapat memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai keuntungan apa saja yang dapat kita peroleh dengan melakukan pengujian produk. A. Menjajaki strategi pasar. Keuntungan bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produknya adalah perusahaan selalu akan menghasilkan produk yang berkualitas dibanding dengan produk pesaing yang tidak melakukan pengujian produknya. Dengan pengujian produk, maka akan diketahui berbagai kekurangan produk tersebut sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas produk agar produk tersebut tetap unggul di pasaran. Persaingan ketat ya. Kita akan bahas dulu menjajaki strategi pasar. Dengan dilakukannya pengujian produk, maka secara tidak langsung kegiatan tersebut digunakan menjajaki strategi pasar. Produsen hanya menjual satu jenis produk akan mengalami berbagai masalah dalam pemasaran. Oleh karena itu, melakukan pengujian produk. Dengan itu, produsen menetapkan strategi pemasaran yang tepat bagi produknya melalui hasil pengujian produk. Maka produsen dapat membuang fitur-fitur yang tidak diinginkan oleh konsumen sehingga akan menghemat biaya produksi. Di samping itu juga, produsen bisa mengetahui target pasar yang sesuai dengan produk yang dibuatnya. Yang kedua, memberikan umpan balik yang tak terduga. Terkadang pengujian produk itu akan memberikan ide-ide yang tak terduga. Ide-ide baru tersebut biasanya datang dari para konsumen sebagai objek pengujian. Misalnya pengujian produk pada perusahaan makanan segar hanya menawarkan keunggulan produknya pada penggunaan bahan-bahan makanan yang segar. Namun setelah dilakukan pengujian produk, perusahaan tersebut mengetahui bahwa konsumen lebih memilih produk makanan yang menawarkan kalori rendah daripada makanan segar. Maka dari itu, perusahaan itu akan berusaha untuk memproduksi makanan dengan bahan segar dan rendah kalori. Yang ketiga, upaya mengatur strategi merek. Ini sangat penting ini. Ada kalanya konsumen itu akan memilih merek-merek tertentu, otomatis yang ternama ya. Seperti kalian juga kalau mau beli sesuatu pasti akan melihat mereknya terlebih dahulu. Pengujian produk ini memberikan gambaran pada produsen seberapa besar ikatan emosional antara konsumen dengan sebuah produk. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah pesan yang ada pada produk dapat ditangkap oleh para konsumen. Yang terakhir, dalam keuntungan pengujian produk adalah membantu produsen mencermati kesalahan. Produsen tidak akan pernah mengetahui kekurangan yang ada di dalam produknya sampai produk tersebut digunakan oleh konsumen. Pengujian produk dapat memberikan petunjuk, kekurangan, atau catatan pada produk yang menyebabkan terjadinya pengembalian produk atau penggunaan garansi produk oleh para konsumen.
Siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk? Yang pertama, pastilah adalah pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kita sering ya lihat ada kemasan, kemudian kemasannya ada labelnya SNI, atau label halal, atau label PIRT, atau label BPOM. Nah, itu semua adalah peran pemerintah memastikan bahwa produk itu sudah melalui tahap pengujian dan evaluasi dan ya untuk dikonsumsi oleh konsumen. B. Produsen produk. Peran produsen dalam pengujian produk itu yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan standar industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik bersifat fakultatif yang standar dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun bersifat wajib sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Nah, untuk produsen produk ini biasanya difasilitasi oleh anggota asosiasi pengusaha yang ada, tergantung oleh jenis-jenis produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah organisasi konsumen. Nah, organisasi konsumen ini berkaitan dengan customer care. Kalau kalian tahu, kalau di kemasan-kemasan itu pasti akan ada customer care. Itu untuk apa? Untuk menampung saran atau keluhan-keluhan dari konsumen mengenai produk-produk yang telah mereka gunakan. Nah, peran organisasi konsumen itu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen inilah yang beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Maka akan disosialisasikan atau akan dipublikasikan, kemudian pemerintah atau produsen yang bersangkutan akan menanggapi sosialisasi atau publikasi dari organisasi konsumen ini. Ada banyak organisasi konsumen, nanti kalian bisa cari sendiri di internet. Nah, persyaratan pengujian produk itu apa saja? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan. Nah, berikut adalah uraian persyaratan dalam pengujian produk. Yang pertama, ada pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar, sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, produk yang disiapkan harus sama, baik usia, kemasan, dan pengkodean. Yang kedua, kuesioner yang diajukan juga harus sama. Yang ketiga, rencana sampling yang sama. Yang keempat, metode separasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Yang kedua, dalam persyaratan pengujian produk, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Dengan data normatif, perusahaan dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam menafsirkan skor pengujian produk secara tepat, dan norma dapat membantu menunjukkan tingkat kebaikan atau keburukan dari produk yang diuji. Perusahaan penelitian yang sama, apa kaitannya? Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Masih dalam persyaratan pengujian produk selanjutnya adalah uji lingkungan nyata. Uji lingkungan nyata adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Apabila digunakan di rumah tangga, maka produk tersebut harus diuji di rumah oleh para anggota keluarga. Jika produk tersebut dikonsumsi di restoran, maka sebaiknya diuji cobakan di restoran. Secara umum, uji lingkungan nyata akan menunjukkan hasil yang paling akurat. Nah, selanjutnya adalah populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Untuk produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar.
Sedangkan untuk produk mapan dengan populasi tinggi, maka sampel harus berisi sub-sampel yang mencerminkan pengguna dari produk tersebut. Namun, apabila produk tersebut dalam kategori terbelakang, maka sampel harus menyertakan kategori pengguna dan non-pengguna merek. Secara singkat disimpulkan, jika pangsa merek perusahaan sangat rendah, maka penting untuk menetapkan kepentingan terhadap pendapat yang tidak mengutamakan merek. Bila pangsa merek sangat tinggi, maka pendapat yang mengutamakan merek lebih penting untuk diperhatikan. Selanjutnya dalam pengujian produk adalah variabel kritis. Variabel kritis adalah kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Misalnya, aspek apa yang penting bagi konsumen dan variabel kritis apa yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk tersebut. Variabel kritis ini harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Selanjutnya yang terakhir dalam persyaratan pengujian produk adalah tindakan konservatif. Apa itu tindakan konservatif? Adalah rumusan produk mapan. Sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi produk baru. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pengujian produk. Nah, jenis pengujian produk itu ada dua, pengujian lihat dan pegang, yaitu digunakan untuk menguji aspek visual dan tekstur sebuah produk. Jadi hanya menggunakan visual dan perabaan saja. Produk dipegang kemudian dilihat. Kemudian yang kedua adalah uji penggunaan. Uji penggunaan ini konsumen akan diberikan sampel produk uji di mana sampel tersebut dipakai atau digunakan oleh konsumen dalam kegiatan atau kebutuhan sehari-hari dalam periode waktu tertentu. Setelah penggunaan dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan, konsumen diminta pendapatnya terkait manfaat, kenyamanan, dan keamanan dalam penggunaan produk tersebut. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah metode pengujian produk. Ada berbagai macam jenis metode pengujian produk. Yang pertama, kita akan bahas tentang monadic testing. Apa itu monadic testing? Pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba satu produk dan kemudian mengisi daftar pertanyaan yang bersifat penilaian terhadap produk. Kelebihannya apa? Yang pertama, menghilangkan interaksi antar produk sebagaimana terjadi dalam uji perbandingan pasangan. Yang kedua, mencerminkan pemakaian produk dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan informasi diagnostik yang paling akurat dan dapat diterapkan. Yang keempat, memungkinkan penggunaan data normatif dan pengembangan norma dan standar tindakan. Metode selanjutnya adalah sequential monadic design. Apa itu? Adalah desain pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba dua produk secara berurutan. Pelaksanaannya, penguji atau responden menggunakan satu produk dan memberikan penilaian terhadap produk tersebut, kemudian menggunakan produk kedua dan menilainya. Yang ketiga, dalam metode pengujian produk adalah pair comparison design. Adalah desain pengujian produk yang meminta konsumen untuk menilai dua produk dan menentukan produk mana yang lebih baik. Desain pengujian ini bersifat membandingkan produk dengan produk lain. Uji perbandingan berpasangan ini menggambarkan proses pemilihan produk oleh konsumen dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah proto-monadic design. Apa itu proto-monadic design? Produk melibatkan dua produk yang akan diuji oleh setiap responden. Produk diuji satu persatu. Pada produk pertama, penilaian berdasarkan pengukuran monadik, sedangkan produk kedua penilaian secara preferensi, baik secara keseluruhan maupun untuk atribut tertentu. Desain pengujian produk ini digunakan untuk menguji perubahan produk dan untuk pengujian yang kompetitif. Desain ini memberikan pengukuran produk tunggal yang ketat dan peringkat preferensi yang tinggi. Maka sebagian para ahli berpendapat bahwa pada saat ada perubahan pada sebuah produk, maka produsen perlu mengukur preferensi untuk melihat seberapa besar kemungkinan produknya tersingkir dari pasaran. Demikian pelajaran kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga materi kita kali ini bermanfaat ya buat kalian. God bless you all, anak-anak 12 APHP. See you next week.